Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Fauzia, NIM J 510215378. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai partograf. Nah, untuk definisinya sendiri dari partograf, dia merupakan alat bantu yang digunakan selama fase aktif persalinan. Untuk tujuan utamanya itu ada dua. Yang pertama ada mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. Lalu yang kedua, mendeteksi apakah proses persalinan ini berjalan secara normal atau tidak. Setelah itu untuk tujuan khususnya ada 5. Yang pertama, mencatat kemajuan persalinan. Kedua, mencatat kondisi ibu dan janinnya. Ketiga, mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran. Yang keempat, menggunakan informasi yang tercatat untuk secara dini mengidentifikasi adanya penyulit. Dan yang terakhir, menggunakan informasi yang ada untuk membuat keputusan klinis yang sesuai dan tepat waktu. Setelah itu untuk syarat digunakannya partograf itu ada 3. Yang pertama, ibu hamil dengan kala 1 fase aktif. Yang kedua, pada janin dengan presentasi kepala. Dan yang ketiga, kehamilan dengan janin tunggal. Nah, untuk pengamatannya perlu dilakukan pengamatan yang pertama pada kemajuan persalinan, yang kedua pada keadaan janin, yang ketiga pada keadaan ibu. Nah, pada kemajuan persalinan yang dinilai itu ada pembukaan serviks, turunnya kepala, palpasi perut, dan penilaian dari hisnya. Lalu pada keadaan janin yang dinilai itu ada frekuensi denyut jantung janin, warna jumlah dan lamanya ketuban pecah, dan molasenya. Serta pada keadaan ibu yang dinilai itu ada nadi, tensi, dan suhu. Lalu ada urin yang dinilai volume, protein, dan asetonnya, serta obat-obatan dan cairan intravena yang digunakan, dan pemberian oksitosin. Nah, cara pengisian partograf yang pertama pada informasi tentang ibu, di mana harus diisi pada data mengenai nomor register, nama, umur, grafit, paritas, abortus, tanggal, jam kedatangan, serta alamat ibu. Dicantumkan juga pula awal mula sakit perut dan waktu terjadinya pecah ketuban. Yang kedua itu dinilai kondisi janinnya, di mana yang pertama dinilai denyut jantung janinnya yang dicatat setiap 30 menit. Lalu yang kedua dinilai bagaimana air ketubannya. Apabila dia masih utuh, maka diberikan huruf U, utuh. Setelah itu apabila dia sudah pecah dan berwarna jernih, maka diberikan huruf J. Lalu apabila dia berwarna mekonium, maka diberikan huruf M. Apabila dia pecah dan berwarna campur dengan darah, maka diberikan huruf D. Lalu apabila ketuban sudah pecah dan tidak ada air yang mengalir, maka diberikan huruf K. Lalu yang kedua yaitu dinilai molasenya atau penyusupan tulang kepala janin, di mana tulang kepala yang saling tumpang tindih ini menunjukkan adanya CPD atau cephalopelvic disproportion, di mana skor 0 itu tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi. Lalu skor 1, tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Nah, skor 2, tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi dia masih dapat dipisahkan. Nah, skor 3, tulang kepala janin itu tumpang tindih dan sudah tidak dapat dipisahkan. Setelah itu yang ketiga dinilai kemajuan persalinannya, di mana yang pertama dinilai pembukaan serviksnya yang dicatat ketika fase aktif persalinan, di mana pencatatan ini dimulai sejajar dengan garis waspada dan diberi tanda X. Setelah itu untuk penurunan bagian terbawah itu dicatat dengan menggunakan pemberian tanda O atau 0 yang dibagi menjadi 5 kategori dari 5/5 sampai 0/5. Setelah itu untuk garis waspada dan garis bertindak. Nah, untuk garis waspada dan garis bertindak ini dimulai pada pembukaan 4, di mana dia itu merupakan garis waspada dan berakhir pada titik di mana pembukaan lengkap itu diharapkan terjadi jika laju pembukaan itu 1 cm per jam. Setelah itu jika pembukaan serviks itu mengarah ke sebelah kanan garis waspada, maka harus dipertimbangkan adanya penyulit, di mana perlu melakukan tindakan intervensi seperti amniotomi, dips oksitosin, ataupun persiapan rujukan. Nah, untuk garis bertindak yang tertera sejajar dengan garis waspada dipisahkan oleh 8 kotak atau 4 jalur ke sisi kanan. Nah, jika pembukaan serviks itu berada di sebelah kanan garis bertindak, maka tindakan untuk menyelamatkan persalinan itu harus dilakukan. Nah, apabila berada di antara garis waspada dan bertindak, dia masuk ke warning, di mana apabila pada pusat kesehatan transfer pasien ke vaskes yang mampu melakukan operasi sesar, kecuali pembukaan itu sudah hampir lengkap.
Setelah itu lakukan observasi kemajuan persalinan dalam waktu yang singkat sebelum dilakukan transfer. Nah, perlu juga dilakukan amniotomi apabila ketubannya itu masih utuh. Setelah itu apabila dia berada di atas garis bertindak, dia masuk ke fase bahaya, di mana apabila ada gawat janin atau persalinan yang tidak maju itu perlu dilakukan rujukan ataupun dilakukan persalinan secara sesar. Setelah itu perlu dilakukan augmentasi dengan menggunakan oksitosin apabila tidak ada kontraindikasi. Nah, terus selanjutnya yang keempat itu ada jam dan waktu. Terdapat kotak untuk mencatat waktu aktual saat pemeriksaan dilakukan, di mana setiap kotaknya itu menyatakan 1 jam sejak dimulainya fase aktif. Setelah itu yang kelima, itu ada kontraksi uterus, di mana di bawah lajur waktu partograf itu terdapat 5 lajur kotak dengan tulisan kontraksi per 10 menit. Di mana di sebelah luar kolam paling kiri, setiap kotak itu menyatakan 1 kontraksi setiap 30 menit, raba dan catat jumlah kontraksi dalam 10 menit dan lamanya kontraksi dalam satuan detik. Setelah itu yang keenam, ada obat-obatan dan cairan yang diberikan. Apabila diberikan oksitosin, jika tetesan atau drips oksitosin itu sudah dimulai, maka catat setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan intravena dan dalam satuan tetesan per menit. Nah, setelah itu untuk obat-obatan lain dan cairan intravena, catat juga semua pemberian obat-obatan atau tambahan cairan intravena dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya. Setelah itu yang ketujuh ada kondisi ibu, di mana yang dinilai itu ada nadi yang dicatat setiap 30 menit, lalu ada tekanan darah yang dicatat setiap 4 jam, lalu juga ada suhu atau temperatur yang dicatat setiap 2 jam sekali. Nah, untuk kesimpulan dari partograf ini, yang pertama, buat kesimpulan setiap kali selesai melakukan pemeriksaan, sesuaikan hasil kesimpulan dengan rencana penata laksanaan, dan yang terakhir, kesimpulan dari waktu ke waktu itu selalu berubah, sehingga lakukan penyesuaian dengan kondisi yang ditemukan. Jangan terpaku pada ketentuan-ketentuan waktu dalam melakukan pemeriksaan ataupun penilaian lanjutan. Nah, di sini nanti saya akan melakukan pengisian partograf yang baik. G2P100 berusia 22 tahun dengan usia kehamilan 37 sampai 38 minggu datang dengan keluhan perut kencang-kencang sejak pukul 11.00. Lalu ibu datang dengan keluhan kencang yang semakin sering. Lalu pemeriksaan penelitian janinnya itu 140, bisnya 3 kali 10 menit selama 35 detik. Untuk pembukaannya 5, ketujuannya masih positif, didapatkan blood claim-nya itu positif, turunan hotnya itu masih 2, dan molasenya itu grade 1. Lalu 4 jam kemudian pembukaan 8 cm, lalu untuk penurunan kepalanya hot 3, ketujuannya negatif jernih, molasenya grade 1, dan hitnya 4 kali 10 menit selama 35 detik, dan DJJ-nya 140 kali menit. Setelah itu, 1 jam kemudian, pembukaan sudah lengkap dengan denyut janin 140 kali per menit, molasenya 1, hitnya bagus, yaitu 4 kali 10 menit selama 30 detik, dan kepala hot 13. Nah, yang pertama, di sini kita harus mengisi identitas pasien terlebih dahulu. Di mana kita harus mengisi nomor register, lalu mengisi nama ibu, misalkan Nyonya N, lalu tanggalnya tanggal 28 Maret 2023, lalu usia ibunya itu misalnya 25 tahun. Setelah itu untuk jam kedatangannya jam 4 sore. Setelah itu untuk kehamilannya, dia kehamilan kedua, memiliki 1 anak dan tidak ada riwayat aborsi. Untuk alamatnya, nah pada partograf itu dia dibagi menjadi 3 bagian, di mana pada bagian paling atas dia merupakan kesejahteraan janin, lalu yang bagian kedua ini dia merupakan kemajuan persalinan, dan yang bagian terakhir dia merupakan kesejahteraan dari ibu. Nah,
Setelah itu, syarat digunakannya partograf itu kan ada 3. Yang pertama, pada ibu hamil dengan salah satu fase aktif, di mana pembukaannya itu lebih dari 4. Setelah itu yang kedua, pada ibu hamil dengan janin tunggal intrauterin. Lalu yang ketiga, ibu hamil dengan janin presentasi kepala. Nah, setelah itu, tadi kan pasiennya datang dengan pembukaan 5. Lalu kita beri tanda silang atau tanda X pada bagian kemajuan persalinannya. Itu di sini. Kita beri tanda X atau silang. Setelah itu, kita lakukan garis lurus. Garis lurus dari atas sini. Kita tarik sampai bawah. Nah, setelah itu, setelah kita menilai pembukaan, ini kan tadi datangnya jam 4. Berarti kita nulis di sini jam 16.00. Ditulis di sini itu jam 16.00. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi dari atas lebih dahulu, yaitu dari kesejahteraan janin. Tadi kan disebutkan bahwa denyut jantung janinnya itu kan 140. Nah, berarti kita lakukan lingkaran pada 140 ini. Nah, untuk denyut jantung janin sendiri, dia itu dievaluasi setiap 30 menit. Nah, nanti itu dievaluasi lagi 130. Nah, nanti seterusnya, nanti dievaluasi lagi, misalkan 138. Nah, nanti itu kita tarik garis seperti ini. Setelah itu kita lakukan evaluasi terhadap air ketubannya. Apakah dia masih utuh atau sudah pecah. Nah, kalau masih utuh, maka kita beri tanda U. Nah, tadi kan pasien datang dengan ketubannya masih utuh ya teman-teman. Jadi kita berikan tanda huruf U atau utuh. Untuk penyusupannya, ini molasenya. Molasenya itu grade berapa? Nah, untuk tadi kan sudah disebutkan bahwa penyusupannya atau molasenya itu kan dia grade 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Lalu setelah itu kita nilai perlimaannya. Nah, perlimaannya itu berarti dia ada di 5/5. Berarti kita beri tandanya itu di sini. Bisa 4/5. Nah, perlimaan ini itu diberikan dengan tanda bulat atau lingkaran. Nah, 4/5 berarti dia di sini. Nah, ini 4/5. Ini perlimaannya. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi pada kontraksi uterusnya, di mana tadi sudah disebutkan untuk kontraksinya itu 3 kali 10 menit selama 35 detik. Nah, yang waktu 35 detik, dia itu masuk ke arsiran yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan arsiran terlebih dahulu. 3 kali berarti kita lakukan di 3 kotak. Nah, ini itu terjadi dievaluasi kembali setelah 4 jam. Nah, ini kan 3 kali, ini kan 3 kotak ya teman-teman. 3 kali
kali 10 menit selama 35 detik. Nah, kalau misal dia kurang dari 20 detik, berarti kotak-kotakannya itu maka yang ini ya teman-teman. Kalau misal lebih dari 40 detik, maka kotak-kotakannya yang full hitam parsilnya. Nah, setelah itu, apakah pada pasien diberikan oksitosin atau tidak? Nah, apabila diberikan, maka ditulis sini. Namun pada pasien di skenario ini tidak diberikan ya teman-teman. Setelah itu, pada cairannya, apakah diberikan cairan tambahan atau tidak? Setelah itu kita lakukan evaluasi pada kesejahteraan ibu, di mana tadi sudah disebutkan bahwa tekanan darah ibu itu 120 per 70. Nah, berarti kita tulis di sini, beri tanda, nah seperti ini, 120 per 70. Nah, setelah itu untuk nadinya, misalkan nadinya itu 80, berarti kita beri tanda titik di sini, 80. 80. Nah, untuk nadi ibu juga sama dengan denyut jantung janin, dilakukan evaluasinya itu selama 30 detik, 30 menit, maaf. Dilakukan selama 30 menit, nanti kita evaluasi kembali, misalkan nadinya itu naik menjadi 90, setelah itu turun lagi menjadi 79. Nah, setelah itu kita lakukan tarik garis lurus untuk memantau bagaimana irama dari nadinya. Setelah itu kita tuliskan suhunya, misalkan suhunya 36,5 derajat Celcius. Nah, setelah itu pada urinnya perlu dilakukan pemeriksaan apakah didapatkan proteinuria atau tidak. Lalu ini ditulis juga untuk volume urinnya seberapa. Setelah itu, kita lakukan evaluasi kembali selama 4 jam. Berarti untuk 4 jamnya lagi, itu dia pada pukul 20.00. Nah, itu kita tetap di sini ya, teman-teman. Pada pukul 20.00. Di sini pembukaannya itu dia sudah naik menjadi 7. Berarti dia tidak ada pembukaan macet ya teman-teman. Pembukaannya dia sudah 7. Di sini ya. Nah, ini juga sama, dilakukan garis lurus dari atas sampai bawah untuk mengevaluasi dari kesejahteraan janinnya, terus kesejahteraan ibunya, dan bagaimana kemajuan persalinannya. Mohon maaf, ini garis X-nya salah ya. Ya, dia diisinya itu di bagian yang ini. Ya. Kan tadi itu udah pembukaan berarti dia di sini diberikan tanda silang atau X. Nah, setelah itu dilakukan garis tegak lurus dari atas sampai bawah untuk dilakukan evaluasi. Nah, ini juga tadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Misalkan dipantau lagi di jantung-jantungnya itu jadi 140, setelah itu jadi 135, setelah itu jadi 130 lagi, setelah itu 130 lagi,
yaitu 138, terus eh, dilakukan evaluasi. Nah, kenapa pada pembukaan ini tidak dilakukan pemeriksaan setiap 1 jam? Karena terkadang didapatkan pasien yang parturian yang tidak suka jika diperiksa terlalu sering. Setelah itu ini diberikan arsiran juga. Ini tandanya kontraksi uterusnya itu 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Tapi untuk alasan seperti ini kan untuk detikannya itu kan 20 sampai 40 detik ya teman-teman. Nah, di sini juga pada nadi itu harus diisi untuk memantau bagaimana irama dari nadinya, apakah normal atau tidak. Setelah itu pada garis ini yang tadi dilakukan evaluasi selama 4 jam juga dilakukan pemeriksaan. Nah, yang pertama itu dari jantung janinnya, di mana tadi dari jantung janinnya dia itu merupakan sebanyak 139 kali per menit. Itu di sini ya teman-teman. Nah, itu dilihat ketubannya, apakah dia masih utuh atau sudah mengalami struktur. Jika struktur itu dia warnanya apa? Nah, di skenario ini dia warnanya jernih. Jadi kita beri tanda J atau jernih. Setelah itu untuk molasnya gimana? Apakah ada penyusupan? Terus jika tidak grade-nya berapa? Jika iya grade-nya berapa? Nah, di sini itu grade-nya dia masih 1. Nah, itu dilakukan pemeriksaan pada penerimaannya. Nah, penerimaannya ini kan dia lama-lama menjadi turun ya, teman-teman. Karena dia kepalanya sudah mau lahir. Nah, penerimaannya dia jadi 3/5. Nah, setelah itu pada kontraksnya juga dilakukan evaluasi. Oh, ini kontraksinya sudah semakin sering. Menjadi 4 kali 10 menit selama 35 detik. Nah, sudah kita berikan arsir. Nah, seperti ini yang sama dengan yang tadi, pembentukan awal. Nah, itu dilakukan evaluasi kembali 1 jam kemudian pada jam 21.00. Nah, di sini pembukaannya dia itu sudah lengkap atau sempurna, yaitu 10. Nah, itu sama, kita harus lakukan garis tegak lurus. Dari kesejahteraan janin, kemajuan persalinan, dan yang terakhir keadaan atau kesejahteraan dari si ibu. Nah, ini kan pada pembukaannya dia sudah lengkap. Nah, kita ini namanya kita lihat dari jam itu berapa. Misalkan 138, berarti kita kasih
di sini. Nah, tadi selama melakukan menunggu itu, kita juga harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu di sini, misal bisa disebut di sini. Nah, itu di sini ketubannya itu kan sudah pecah. Dia itu warnanya masih jernih atau sudah berubah warna atau belum. Nah, di sini itu dia masih jernih. Tapi diberikan tambang J. Ini. Nah, setelah itu untuk melasanya atau penyusupannya itu gimana? Dia kan masih satu, tapi di sini satu. Setelah itu untuk kelimaannya dia semakin turun menjadi 25. Nah, setelah itu untuk kontraksinya juga dihitung. Oh, kontraksinya sama, yaitu 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Sudah kita lakukan arsir. Nah, ini 4 kali 10 menit selama 35 detik. Nah, setelah itu kita juga perlu melakukan pemeriksaan pada ibu atau kesejahteraan ibunya gimana. Nah, nantinya di sini ini kan normal, ibunya juga normal. Nah, mungkin dari cara kita itu seperti itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada banyak